Halo pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fain dari CHAO, menyapa dalam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa adik Bos Nadia Luna Aurelia dengan profesi pengusaha kerajinan tangan dari Surabaya. Hai. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi, cetak biru, pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru, pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki atau mempunyai pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, kita sadar ya, juga disebut pikiran fisik karena kita punya tubuh. Kedua, disebut juga pikiran otak karena kita memiliki otak sebagai tempat atau memori menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi masuk akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. 5-nya sama ya, sinonim ya. Nah, pikiran sadar ini cara bekerjanya adalah menggunakan alat komunikasi atau alat fotokopi, yaitu 5 atau panca indera. 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap, dan merasa. Dan yang kelima adalah kulit untuk merasa atau meraba. Ya. Jadi cukup jelas ya? Ya. Nah, apabila seseorang yang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, bisa kita sebut biohidup atau robot hidup mesin fotokopi. Bos Luna setuju nggak disebut robot hidup mesin fotokopi? Ya. Ya, setuju ya? Ya. Oke. Nah, kalau setuju kita lanjut. Proses fotokopi selesai, lalu dilakukan identifikasi, maksudnya diberi nama, tanda, atau simbol, atau label, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok positif negatif, baik buruk, baik jelek, benar dan salah, yang disebut polaritas atau dualitas di dalam hukum polaritas. Satu dari beberapa hukum yang ada, hukum universal ya. Hukum semesta, universal law. Nah, setelah selesai lalu dicetak, ya dicetak biru ke dalam memori otak dan jiwa yang disebut atau diberi nama adalah 1. Kepercayaan atau keyakinan, 2. Masuk akal atau masuk logika, 3. Iman atau beriman, 4. Pola pikir, 5. Paradigma, 6. Mindset, dan ke-7 adalah karakter dan lain sebagainya. Proses fotokopi juga disebut belajar, bahasa bakunya ya, bahasa Indonesia, bahasa resminya. Ini sudah selesai pikiran fisik, yang kita masuk ke pikiran yang kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati tanpa fotokopi, ya, otomatis. Ya. Nah, apabila seseorang yang menggunakan pikiran intuisi atau pikiran jiwa biasanya kreatif, ya, cerdas. Nah, ada 3 kutipan dari Albert Einstein
ya fisikawan yang menemukan teori relativitas. Yang pertama adalah pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya ia akan merasa bodoh. 3. Jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Oke, kita selesai ke pikiran intuisi jiwa. Kita masuk yang ketiga adalah pikiran roh. Cara kerjanya sama, menggunakan perasaan tanpa fotokopi. Nah, pikiran roh biasanya juga disebut hati nurani, disingkat HN. Nah, apabila ada seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh, pastilah disebut super jenius. Ya. Kita masuk ke topik berikutnya adalah bahagia. Adik Luna, Bos Luna, Ya, apakah sudah bahagia? bahagia dong. Apa penyebabnya, Bos Luna? Karena sejak kecil saya mempunyai kemerdekaan untuk memilih ingin mempelajari apa dan bisa mempelajarinya secara otodidak. Oke, jadi sudah diberi kebebasan untuk memilih ya. Ya. Artinya bahagia karena dikasih kebebasan oleh kedua orang tuanya ya. Oke, bagus. Bahagianya. Ada nggak alasan yang lain bahagia? Bahagia karena apa gitu? Bahagia karena apapun yang saya kerjakan itu membuat saya bahagia. Oh, oke. Jadi artinya bagus ya. Iya. Saya bekerja, saya bahagia kan itu? Ya, Apa yang saya lakukan, saya bahagia kan itu? Oke, baik. Ada nggak Bos Luna pernah merasakan tidak bahagia? pernah. Apa? Itu saat saya sedang belajar terus jadi bingung, ini nyambungnya kemana? Atau misalnya saat saya merajut kehabisan benang. Oh, itu yang membuat kurang bahagia. Iya. Oh, jadi topnya ini yang kurang. Iya. Oke. Ada lagi? Tidak. Hah? Tidak. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya bahagia. Bekerja bahagia. Kalau nggak bahagia ada urusan kebutuhan yang kita butuhkan tapi belum ada. Betul. Atau belum tersedia gitu ya. Ya. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga ya, maaf, keempat, ketiga, itu tentang sukses. Bos Luna ini udah sukses belum? Sudah. Udah sukses apa? Sukses karena setiap hari pasti ada ide untuk mengerjakan sesuatu. Oke. Pasti ada aja inspirasi, ayo buat ini, Ya. ayo kita menulis ini, gitu. Pasti ada. Oke, jadi sukses terus ya. Ya. Nah, oke, yang sukses, yang belum sukses apa? Bos Luna. Yang belum sukses itu mengatur waktu. Hah? Mengatur waktu. Oh, mengatur waktu. Iya, karena saking banyaknya pingin belajar ini, malah Kok kewalahan belajar sendiri. sih bahasanya? Ya? Kok bahasanya belajar? Iya. Fotokopi lah. Oh iya, fotokopi, Pak. Ya, lanjut. Ya, itu aja sih. Untuk mengatur waktu itu banyak banget ingin fotokopi ini. Tapi waktunya malah kepepet semua. Oke, baik. Kita akan bahas tentang waktu ya. Jadi artinya udah tahu sukses dan belum sukses ya. Oke, kita masuk ke topik 4 adalah cerita pengalaman narasumber. Ya. Oke, silakan Bos Luna. Lahir di mana, kapan, nama kedua orang tua, profesinya apa, berapa bersaudara, dan nama-namanya silakan disebutkan. Oh iya. Ya. Saya lahir di Surabaya di awal tahun 2000-an. Mama saya namanya Dita, seorang psikolog. Papa saya namanya Dama, seorang spiritualis. Saya mempunyai 2 adik. Namanya yang pertama adalah Gebo, yang kedua Kenny. Oke, lanjut.
ceritakan dong pengalaman, karena kalau saya lihat dari biodatanya Bos Luna itu kan nggak sekolah formal. Ya. Nah, homeschooling kan? Ya. Ya silakan ceritakan bagaimana proses homeschooling, apa yang dialami gitu. Ya, tentang homeschooling itu ada banyak metodenya. Tapi mamaku memilih metode unschooling. Dan unschooling itu lebih mementingkan sang muridnya ingin mempelajari apa, ingin fotokopi apa. Oke. Jadi dibebaskanlah dalam kata lainnya, ingin memilih topik apa. Dan saya selalu memilih apapun yang berwarna. Dari melukis, menggambar, menjahit pun diajarin sama mama. Terus habis itu setiap hari pasti ke perpustakaan, menyewa buku-buku, membaca buku-buku. Itu hampir setiap hari kami ke perpustakaan. Terus seiring berjalannya waktu, saya makin tahu ingin melakukan apa. Sempat saya beberapa tahun itu fokus untuk melukis, sampai melukis tembok-tembok rumah, membuat mural. Terus habis itu di tahun 2018-2019 saya menemukan tutorial merajut di YouTube dan melihatnya kok asik ya gitu, warna-warni juga. Jadi saya minta mama, aku mau nyoba merajut. Dipersilahkan. Jadi saya membeli hakpen, saya membeli benang, malah ketagihan terus. Jadi beli benang terus, sampai sekarang ditekuni membuat baju sendiri. Setiap saya ulang tahun, setelahnya saya membuat baju sendiri. Ini jaket yang saya pakai, saya buat sendiri. Juga. Ya. Ya, oke. Jadi dengan homeschooling ini lalu timbul ide untuk merajut kerajinan tangan dan pakaian gitu. Jadi apa merek dagangnya? Merek dagangnya adalah Moonstone Gallery Tusidrat. Oke. Jadi produk-produk yang Bos Luna produksi sekarang udah dipasarkan? Belum secara luas seperti melewati Shopee atau Tokopedia, masih lewat sosial media saja dan lewat teman-teman. Oh gitu, jadi mulai di sosial media, contohnya WhatsApp gitu, sudah dititipkan toko-toko di Tumpeng atau Malang? Belum. Oh belum. Iya. Oke, jadi secara formal Bos Luna itu nggak punya ijazah? Punya nggak? Tidak punya sama sekali. Oke. Nah ini perlu disampaikan juga ke Bos Luna sebagai masukan. Boleh saja Bos Luna mengambil ikut ujian ijazah paket. Ya, paket A, paket B dan paket C gitu, oke? Ini sebagai inputan aja, informasi ya, sebagai inputan atau informasi supaya punya ijazah formal ya. Tapi memang itu tidak menjadi tujuan utama, hanya formalitas sehingga kamu lulus sekolah, ya lulus lah. Apa? Ijazah SD, SMP, SMA, atau SMK kan itu. Hanya formalitas karena bisa ikut ujian paket. Tanpa perlu sekolah, hadir di sekolah resmi, formal ya. Oke. Nah, apa sih yang menjadi alasan Bos Luna dengan izin kedua orang tua tidak perlu sekolah formal, cukup informal atau homeschooling? Apakah pertimbangan apa yang menyebabkan Bos Luna memilih itu? Coba silakan jelaskan. Tentang memilih homeschooling itu lebih ke arah mamaku itu ingin aku mengeksplor sendiri passionnya, pengen melihat sendiri tanpa harus mengikuti suatu kurikulum yang yang kaku dan tegas seperti dalam sekolah formal. Dan buktinya sekarang saya mulai memfotokopi
dulu sempat ilmu militer, habis itu menulis novel. Itu saya setiap kali mau itu ya, kalau nggak mencari bukunya, mencari di YouTube, mencari informasi di Google dimanapun, karena seiring berjalannya waktu semakin gampang mencari informasi seperti itu. Oke, itu alasannya ya. Iya. Nah, sekarang dengan pengalaman itu, apakah ada hambatan atau kelemahan dengan sistem homeschooling itu, contohnya dalam hal bersosial? Apakah Bos Luna cukup bersosial dengan baik, banyak teman, banyak di dalam komunitas dan lain-lainnya? Ya, silakan. Tentang bersosial sih, saya sejak dulu emang seorang pemalu ya. Jadi emang seringkali malah di rumah aja. Teman-teman ada teman-teman, tapi nggak banyak banget gitu loh. Paling nggak cuma ya beberapa bisa dihitung di tangan, tapi kalau udah ketemu tuh bener-bener heboh kalau ketemu itu. Gitu. Iya. Ada apalagi sekarang kan medsos sosial itu kan gampang ya. Iya. Kita bisa berteman dengan teman-teman yang di dunia lain ya. Apalagi mungkin zaman dulu lain ya. Iya. Nah, mungkin ini salah satu alternatif pilihan buat pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Siapa tahu anaknya mau ikut metode homeschooling yang seperti Bos Luna lakukan kan itu. Ya nggak? Iya, memberikan inspirasi ya kepada anak-anak yang ingin homeschooling kan itu. Iya Pak, betul. Ya, oke. Kita lanjut. Tolong ceritakan apa sih kesan-kesan yang diperoleh dengan kedua orang tua mendidik ya, memberikan kebebasan itu. Apakah Bos Luna tidak punya rasa kecewa atau rasa iri melihat orang-orang yang ke sekolah tiap hari dan lain? Apakah tidak punya rasa ingin tahu gitu? Nggak? Bagaimana? Silakan. Tentang rasa ingin tahu, saya pernah mencoba sekolah. Saya dipersilahkan juga untuk mencoba sekolah. Pernah nyoba sekolah SD kelas 2, itu bertahan selama 4 hari. Karena capek bangun pagi terus. Terus habis itu nyoba lagi SDMI kelas 3. Itu bertahan 1 minggu. Karena itu emang banyak temennya, banyak yang kenal lah. Tapi habis itu keluar lagi karena alasan yang sama, kecapean. Oh, jadi sebenarnya sudah pernah ikut sekolah formal, hanya belum cocok atau belum menyenangkan gitu? Iya, betul. Belum menyenangkan sesuai keinginan? Iya. Oke. Jadi kurang cocok lah ya. Ya, kurang cocok arti kok begini sih gitu ya? Iya benar. Kenapa nggak begitu gitu ya? Iya. Oke. Ya oke lah. Mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi suatu video yang menarik ya bagi ada pemirsa atau adik-adik yang punya keinginan seperti Bos Luna ini ya. Artinya sebenarnya saya bosan di sekolah ya. Tapi ada si narasumber saya kalau nggak salah namanya Kak Ikin. Sepatu dari Garut itu termasuk dia sekolah tidak sampai sekolah lulus SD ya. Tapi bukan umumnya kebanyakan lacasan ekonomi. Termasuk narasumber saya adalah Bang Rojak kalau nggak salah. Tukang sampah itu juga nggak lulus SD tapi sempat sekolah, nggak sekolah maaf, tidak sekolah juga, tapi alasan ekonomi, bukan alasan dengan seperti Bos Luna loh. Ya. Jenuh ya, bosan, membosankan gitu ya. Iya sih. Iya. Oke, bagus lah kalau gitu. Nah tolong dong ceritakan cetak biru apa yang Bos Luna inginkan ke depannya. Ya, misalnya mau jadi, ini udah jadi bos, udah jadi pengusaha kerajinan tangan. Kan ini baru rumahan ya. Iya. Ya, kan pasti punya keinginan yang go
Jakarta. Iya. Go internasional. Betul. Ya, Iya. ya silakan. Yang saya inginkan itu banyak sih. Tapi untuk dirangkumkan dalam satu kata, itu seniman yang profesional, yang bisa kemana-mana, yang emang kerjanya emang karena kerajinan tangan saya sendiri gitu loh. Oh, adakah Bos Luna punya pikiran ingin punya pegawai gitu? Punya Hah? keinginan itu. Ya, pengenan. Bagaimana nanti menerapkannya? Tolong ceritain planning-planningnya bagaimana? Planning sekarang ini saya juga sedang merancang suatu bisnis untuk membuat benang dari kapas bekas. Kapas yang dipakai untuk menghapus makeup itu dicuci, terus dipintal menjadi benang lagi, dan itu bisa dipakai untuk merajut. Tapi kalau misalnya dikerjakan sendiri itu memakan sangat banyak waktu. Oke, berarti punya ide ngumpulkan kapas bekas sampah, Ya. diolah ulang menjadi benang, Ya. ya, sehingga bisa dipakai untuk merajut gitu. Iya. Oke, ini adalah ide yang kreatif ya. Kreatif itu artinya daur ulang, berarti orang yang membuang sampah pun harus disediakan tempat dong, khusus buang sampah kapas gitu, bagaimana? Iya, itu biasanya itu saya akan datang-datang ke teman-teman yang mungkin mempunyai studio make up atau ya apa itu tukang perias gitu. Pasti mereka banyak itu yang buangan kapas sama ke teman-teman yang pakai make up kesehari-harian. Oh, jadi bisa diprogramkan untuk bekerja sama, Ya. membuang sampah, dikumpulkan untuk diberikan kepada Bos Luna gitu. Betul ya? sekali, Pak. Ya Iya. gitu ya. Iya. Oke, ya lanjut. Oke, nah kira-kira cetak biru atau planning Bos Luna, tolong jelaskan apa yang akan dilakukan atau apa yang diharapkan ke depannya sehingga menjadi pengusaha kerajinan tangan itu bisa go nasional seluruh Nusantara atau go internasional. Apa yang direncanakan dan tahapan-tahapannya gimana? Ya, silakan. Yang direncanakan itu yang pertama itu saya mau memesankan suatu alat memintal benang yang secara original tuh dari Asia Selatan dan Timur, namanya carka. Itu seperti roda yang ada jarum di ujungnya untuk memintal kapas, spesifik untuk kapas. Itu bisa mempercepat kerja. Setelah itu mencari mencari pegawai untuk membantu saya kerja. Habis itu benang itu mungkin akan dibuat dulu menjadi suatu kerajinan tangan seperti gantungan kunci ini untuk disebarluaskan. Ada loh yang membuat benang kapas daur ulang gitu. Jadi bisa juga mengurangi sampah-sampah kapas gitu dari sungai-sungai, dari kali, got begitu. Oke, nah bisa tolong Bos Luna ceritakan kehidupan kedua orang tuanya dan adik-adiknya, sehingga tadi ada saya dengar awal pembicaraan perkenalan Bos Luna tentang kedua orang tuanya, yaitu yang menarik saya adalah ayah atau bapak kamu nyebut orang tua? Papa. Iya. Papa saya adalah spiritualis. Iya. Ya, itu tolong ceritain nih, supaya siapa tahu pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara ingin mendengar cerita itu. Bagaimana tuh cerita itu? Kalau tentang itu saya secara detail tidak tahu ya. Hah? Secara detail Loh, tidak kenapa bisa tahu. mengatakan spiritualitas gitu?
Karena papa sering mendapat pertanyaan untuk konsultasi dengan temennya, dengan situasi hidup itu bagaimana gitu, cara mengurusnya gitu. Ada suatu halangan atau suatu rintangan dalam hidup itu bagaimana ya, itu seringkali itu datang ke papa gitu. Oh, jadi memang aktivitasnya suka dalam komunitas itu yang didiskusikan itu melulu. Oke, sehingga Bos Luna bisa memberi label atau sebutan spiritualitas gitu. Iya, spiritualis. Hah? Spiritualis. Ya, oke. Jadi udah kurang lebih secara garis besarnya begitu. Iya. Ya, bukan karena tahu detail-detailnya enggak. Iya. Enggak. Apakah memang Bos Luna nggak punya keinginan bertanya lebih dalam gitu enggak? Sebenarnya karena nggak terlalu tertarik ya. Jadi nggak terlalu tertarik dengan kerjaan papa. Biasanya itu kalau ada yang datang untuk konsultasi itu saya sering nggak di ruangan itu, sering di kamar, sering apa. Iya. Oh, jadi sebenarnya papa Bos Luna ini adalah konsultan spiritual. Iya, bisa dibilang begitu. Ya. Oh, praktek begitu. Iya, tapi hanya seringkali dikenal di antara teman-teman saja. Oh, di antara teman, nggak secara umum. Iya. Nggak secara umum ya? Iya, nggak secara umum. Cuman untuk teman-teman dekatnya aja. Betul. Nah, kalau boleh tahu tadi Bos Luna sudah memperkenalkan kedua orang tuanya profesi apa udah? Sudah. Udah ya? Sudah. Oke. Berapa bahasa yang Bos Luna kuasai? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya sudah mempelajari bahasa Inggris sejak kira-kira usia 3 tahun. Karena semua buku, bacaan, semua tontonan TV, film, game, semua dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi menguasai bahasa Inggris dengan otodidak. Betul sekali. Ya, bahasa Indonesia juga. Iya. Bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa belum. Bahasa Jawa belum. Oh, belum. Belum. Jadi bahasa Jawa itu bisa hanya untuk percakapan aja. Saya ngerti, kalau denger itu ngerti, tapi nggak bisa ngomongnya. Oh, jadi mengerti kalau orang bicara bahasa Jawa. Betul. Hanya untuk mengucapkannya belum. Belum. Oke. Oh, jadi bahasa yang dikuasai itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Jadi belum ada bahasa lain lagi yang fotokopinya. Belum. Apakah punya niat fotokopi yang lain? Ada niat fotokopi bahasa Mandarin. Oke. Dan ada satu lagi itu bahasa apa ya waktu itu ya? Bahasa Korea kalau nggak salah. Oh, Korea. Iya. Oh, jadi mau punya fotokopi Korea juga ya? Iya. Oh, jadi ingin mahir bahasa Mandarin, bahasa Korea. Iya. Ada lagi? Itu saja loh saat ini. Ya, udah. Iya. Oke, yang satu lagi terakhir yang ingin saya sampaikan tentang waktu. Iya. Ya. Nah, sebenarnya waktu yang sesungguhnya itu tidak ada. Oke. Ya. Ya. Waktu yang sesungguhnya itu adalah saat ini. Ya. Nah, waktu kemarin, waktu akan datang itu adalah ilusi. Ya. Ya, ilusi hanya untuk memudahkan atau untuk menjelaskan atau untuk memudahkan komunikasi. Oh iya, Ya. Jadi waktu itu hanya saat ini. Ya. Ya. Kemarin nggak ada. Iya. Besok juga ada. Yang ada saat Ini. Nah, terciptanya waktu adalah supaya bisa komunikasi. Misalnya, Bos Luna, kita ketemu kapan? Iya. Padahal ketemunya saat ini loh. Iya, benar. Ya? Iya. Ya? Iya. Kemarin, besok tetap saat Ini. Udah cukup jelas? Jelas. Kalau yang tadi ngomong, saya nggak punya waktu. Nggak bisa ngatur waktu.
Ayo, bagaimana? Udah ngerti sekarang? Sudah. Jadi waktunya, ya saat ini nggak berapi, kamar kurang. Itu ilusinya jam dinding. Iya. Ya, Betul. matahari terbit itu terbenam, itulah ilusi pikiran kita. Oh iya. Padahal Pak. waktu tidak Ada. ada. Waktu itu adalah abadi saat ini. Gitu loh. Ya. Oke? Iya. Ya cukup jelas ya? Jelas. Oke, kalau memang itu kita tutup acara podcast ini karena sudah waktunya habis. Ya. Silakan Bos Luna mau menyampaikan Oh iya. apa kepada pemirsa, kepada kedua orang tuanya, kepada adik-adiknya atau tetangga-tetangganya atau pembeli-pembelinya lah, ya, yang sudah beli, yang sudah pesan ordernya nambah-nambah gitu loh. Ya silakan Bos Luna. Sejak kayak saya kecil kan diberikan suatu kemerdekaan untuk memilih. Dan itu benar-benar menyadarkan saya bahwa apapun itu yang penting maunya gimana. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, mau memilih suatu jalur kehidupan, pikir-pikir dulu maunya gimana. Sudah cukup? Ya. Oke, terima kasih Bos Luna atas kebersediaannya sebagai narasumber Kanal Ciao.